Ketika seseorang meninggal, mereka meninggalkan kenangan. Tapi apa yang terjadi jika yang tertinggal bukanlah kenangan, melainkan sebuah luka? Di Jepang ada kepercayaan kuno tentang sebuah energi yang lebih gelap dari sekedar arwah penasaran. Ini adalah tentang kutukan yang tercipta dari orang yang mati dalam keadaan penuh amarah dan sedih. Ia bukanlah roh yang mencari kedamaian, ia adalah gema abadi dari sebuah tragedi, sebuah noda kebencian yang menempel selamanya di tempat ia dilahirkan. Ia tidak punya tujuan, tidak punya belas kasihan, aturannya hanya satu, siapapun yang berjumpa dengan kutukan itu akan termakan oleh amarahnya. Dan malam ini kita akan masuk ke sebuah rumah yang telah menjadi sarang dari amarah abadi itu. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Peter terbangun dari tidurnya. Bukan kenikmatan menghirup udara pagi yang segar, justru malah ada bisikan yang sangat kuat yang mengarahkan Peter untuk melompat dari lantai atas. Cerita ini berlatar di kota Tokyo, Jepang. Ada satu keluarga dari Amerika, yaitu keluarga William, yang baru saja pindah dan ingin menempati rumah yang baru mereka beli. Keluarga itu terdiri dari Matthew William, Jennifer sebagai istri, ibunya Emma, dan adiknya Matthew yang bernama Susan. Bersama dengan seorang agen properti, keluarga Matthew diantar untuk melihat keadaan rumah tersebut. Semua tampak normal dan Matt sendiri menyukai rumahnya. Di tengah perbincangan mereka, Matt baru sadar kalau ibunya tidak ada bersama mereka. Setelah dicari, ternyata Emma berada di salah satu ruangan. Tapi saat itu Emma hanya terdiam dan matanya terus melihat ke arah atas. Diketahui dari awal Emma sendiri memang jarang sekali berbicara guys, karena sebuah penyakit yang dideritanya. Matt dan yang lainnya merasa terheran karena tidak ada sesuatu yang aneh di plafon rumah itu. Tapi semenjak saat itulah sikap Emma berubah total. Emma sering terdiam, tatapannya kosong, bahkan Emma lebih kebanyakan berbaring di kasur. Tidak hanya Emma, Jennifer sendiri merasa tidak tenang. Perasaannya selalu gelisah ketika berada di rumah itu. Dalam perbincangan mereka, Matthew berkata kalau dia sudah mendapatkan orang untuk mengurus Emma. Jadi Jennifer tidak perlu repot lagi untuk mengurus Emma nantinya. Dan orang tersebut akan datang pada esok hari. Suatu ketika Jennifer terbangun saat menunggu Emma. Dia terkejut ketika melihat semuanya sudah berantakan di mana-mana. Awalnya dia pikir itu ulah Emma, namun dia melihat ada bekas kaki basah yang menginjak lantai, dan jejak kaki itu menuju ke lantai atas. Perasaan Jennifer mulai tak enak karena takut ada orang asing masuk ke rumah mereka. Di tangga Jennifer melihat ada seekor kucing hitam, kucing yang tiba-tiba sudah ada. Padahal sejak mereka datang ke sini, kucing itu tidak pernah terlihat. Dan yang membuat dia terkejut adalah ketika ada sosok tangan pucat mengambil kucing tersebut. Jennifer berteriak, "Siapa di sana?" Dan seperti yang kita bisa tebak guys, tidak ada yang menjawab. Jennifer terus naik ke lantai atas dan sampailah dia di sebuah kamar kosong. Entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba kamar itu tertutup dengan sendirinya. Pada malam hari, Matt kembali pulang setelah seharian bekerja. Matt merasa curiga ketika melihat rumah yang sudah berantakan. Dia lalu bertanya kepada ibunya di mana Jennifer. Ibunya hanya menunjukkan ke arah kamar. Dan saat Matthew masuk, terlihat Jennifer yang tubuhnya sudah kaku tak bisa digerakkan. Matanya melotot, mulutnya menganga seperti orang yang sudah diambil sukmanya. Lalu tiba-tiba muncul sosok anak kecil dengan tubuhnya yang sangat pucat. Anak itu menghilang dan sekarang yang terdengar hanya suara orang-orang berlarian. Keesokan paginya datanglah seorang perawat yang dijanjikan oleh Matt untuk mengurus Emma. Dia adalah Yoko. Yoko yang datang, tapi di rumah itu tidak ada orang yang menyahut. Karena memang sebelumnya Yoko sudah ada kesepakatan kerja dengan Matthew, jadi Yoko pun sudah bisa langsung menunaikan tugasnya dan mulai mengurusi Emma.
tanpa dia sadari kalau sesuatu yang mengerikan telah terjadi kepada Matthew dan Jennifer. Keadaan di rumah itu masih sama, semuanya masih berantakan, terutama di lantai atas. Saat dia membereskan barang-barang itu, terdengar ada suara aneh dari atap rumah. Ada sebuah pintu lemari yang terbuka dan suara itu semakin jelas ada di atap rumah. Karena didorong oleh rasa penasaran, Yoko memberanikan diri untuk melihat ke atap rumah itu. Tak bisa dibohongi, ada rasa takut yang ia mulai rasakan. Kondisi keadaan di atap sangatlah gelap, sumber cahaya hanya dari korek api yang ia nyalakan. Lalu tiba-tiba cerita beralih kepada Karen bersama sang kekasih Doug. Karen adalah peserta pertukaran mahasiswa antara Amerika dan Jepang. Selain menjadi mahasiswa, Karen juga bekerja paruh waktu dengan menjadi seorang perawat di rumah sakit. Berbeda dengan Doug yang memang bekerja di sana dalam bidang konstruksi. Pada hari itu, Karen mendapatkan tugas baru dari atasannya Alex untuk menggantikan posisi Yoko yang kita tahu Yoko ini adalah perawatnya Emma. Pihak dari rumah sakit sendiri belum tahu kenapa Yoko tidak datang ke rumah sakit dan tidak ada kabar sama sekali. Setelah kejadian yang menimpa kepada Yoko di rumah itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya hingga sampai saat ini. Oleh karena itu, Alex menugaskan Karen untuk merawat Emma di kediaman rumahnya Emma. Alex juga menjelaskan kondisi keadaan Emma yang mempunyai penyakit demensia ringan dan jarang berbicara. Karen hanya mengurus dan memberikan apa yang dibutuhkan Emma nantinya. Setelah diberikan data diri dan alamat rumah, pada hari itu juga Karen langsung menuju ke kediaman rumah Emma. Dan rumah tersebut berada di pinggiran kota yang terbilang kawasannya yang cukup sepi. Singkatnya, Karen pun sampai di rumah itu. Karena tidak ada yang menjawab, dia membuka pintu yang memang tidak terkunci. Dan pemandangan yang terlihat adalah kondisi rumah yang sudah berantakan. Dan Karen terkejut ketika melihat Emma yang sudah tergeletak di lantai tak berdaya. Setelah selesai mengurus Emma, Karen melanjutkan dengan membereskan rumah yang tampak seperti kapal pecah lalu menuju ke lantai atas. Di salah satu kamar, Karen melihat kamar tersebut sudah sangat berantakan. Penuh dengan tanda tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi hingga semua isi rumah berantakan. Namun tak lama, terdengar ada suara gaduh yang terdengar. Dan di sana, dia melihat ada sebuah pintu ditutupi lakban. Ada perasaan tak enak hati dan dia mencoba untuk abai. Tapi tiba-tiba terdengar ada suara kucing yang mengeong di balik lemari itu. Terpaksa Karen pun akhirnya membuka pintunya. Di dalamnya kosong, yang ia lihat hanya sebuah buku tergeletak. Dan dia dikejutkan melihat ada anak kecil bersama dengan kucing hitamnya di pojokan. Atas apa yang dia temukan, Karen lalu menghubungi Alex dan menceritakan semuanya. Dalam perbincangan itu, Alex akan segera datang ke sana untuk memastikan semuanya. Sampai di sini Karen masih belum tahu guys apa yang terjadi dan ia membuka buku itu. Yang ternyata buku tersebut adalah sebuah buku diari yang menceritakan seorang wanita bernama Kayako yang diam-diam mencintai pria lain bernama Peter. Merasa itu bukan hal penting, Karen mengabaikannya. Di tempat lain, Karen menemukan sebuah foto keluarga di mana di foto itu foto wajah sang istri dirobek. Karen lalu melihat keadaan anak itu yang berada di lantai atas, mencoba berinteraksi memperkenalkan dirinya, dan anak itu menjawab kalau dia bernama Toshio. Sampai di sini tidak ada yang aneh dengan Toshio. Saat dia memeriksa ke kamar Emma kembali, Karen melihat Emma seperti sedang berbicara dengan seseorang. Padahal di kamar itu tidak ada siapapun. Dan pada saat itu Emma berkata kalau dia hanya ingin makhluk itu pergi dari dirinya. Karen yang mendengar itu tak mengerti apa maksudnya. Dia lalu meminta Emma untuk beristirahat.
Namun tiba-tiba sosok mengerikan itu muncul, membuat Karen begitu shock sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian Alex, atasannya Karen, datang, tapi kondisi di rumah sudah sepi. Yang terlihat hanya Emma yang sudah terbujur kaku meninggal di atas kasur. Dan yang membuat dia terkejut, Karen juga ada di sana, namun dengan kondisinya yang sudah aneh. Dari kejadian tersebut, polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Di sini kita diperkenalkan kepada detektif Nakagawa bersama dengan asistennya. Dari sinilah perlahan-lahan orang-orang yang hilang mulai terangkat. Di antaranya adalah hilangnya kabar Matt bersama Jennifer dan juga Yoko. Alex menjelaskan kepada polisi bahwa Karen hanyalah suster pengganti karena Yoko hilang tak ada kabar. Polisi terus melakukan penyelidikan mulai dari pesan telepon yang masuk. Dan ada pesan suara dari Susan, adiknya Matthew. Pemeriksaan dilanjutkan ke lantai atas, dan di sanalah akhirnya mereka menemukan jejak yang mengarahkan mereka naik ke atap rumah. Dan di sana polisi akhirnya menemukan mayat Matthew bersama istrinya Jennifer. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum semua itu terjadi, ternyata Susan pun mendapati teror dari si roh jahat itu hingga akhirnya dia pun tewas di apartemennya. Kemudian di rumah sakit, Karen mulai tersadar kembali. Di sana ada Dog yang setia menantinya. Karen lalu menceritakan kepada Dog soal kejadian aneh di rumah Emma. Ada sesuatu yang sulit untuk Karen jelaskan. Nakagawa datang ke rumah sakit untuk menanyai beberapa hal kepada Karen. Setelah Dog pergi, Nakagawa mulai menanyai Karen tentang Toshio, anak kecil yang ia temui. Nakagawa juga memberitahu kalau Matthew dan Jennifer telah ditemukan di atas loteng. Polisi menduga kalau kasus kematian mereka pelakunya adalah Matthew sendiri. Matthew membunuh Jennifer lalu dia sendiri melakukan bundir. Selain itu, adik Matthew yang bernama Susan juga menghilang tanpa kabar. Rasa trauma dan ketakutan yang mendalam setelah apa yang Karen alami membuat dia ingin kembali pulang ke Amerika dan mengatakan kepada Dog, dia takut kalau ini juga akan terjadi kepada dirinya. Dan benar saja, tanda-tanda itu sudah mulai terlihat ketika Karen melihat ada bayangan menyeramkan di kaca jendela mobil. Selanjutnya teror itu kini semakin meluas. Pada malam itu, Alex yang baru selesai bekerja dan akan pulang. Di salah satu ruangan di kantornya, Alex melihat Yoko ada di sana. Awalnya dia mengira Yoko baik-baik saja. Namun pemikiran Alex berubah ketika melihat cara Yoko berjalan sempoyongan. Alex mengikuti dari belakang dan sempat bertanya kepadanya apa yang terjadi. Seketika Yoko berhenti dan secara perlahan dia membalikkan tubuhnya. Tak pernah Alex bayangkan jika malam itu dia harus melihat sosok Yoko yang sudah menjadi buruk rupa. Di sisi lain, walaupun Karen sebenarnya takut, tapi rasa penasaran membuat dia ingin tahu lebih banyak soal Toshio, si anak kecil yang ia temui di rumah itu. Dan dari sebuah artikel di internet, akhirnya Karen mendapatkan berita yang ternyata dulu di rumah itu pernah ada kasus tewasnya satu keluarga karena bundir. Keluarga itu terdiri dari Takeo sebagai suami dan Kayako istrinya. Dan yang membuat Karen terkejut adalah ternyata Toshio sendiri adalah anak mereka yang menjadi korban yang tewas. Di bawahnya ada juga sebuah berita yang memberitakan soal terjadinya kasus bundir yang menimpa warga Amerika, yaitu Peter. Di sini Karen ingat kalau dia pernah melihat foto Peter di buku harian di rumah itu. Dia mulai mencari tahu tentang siapa Peter sebenarnya. Dari informasi yang dia dapat, Peter mempunyai seorang istri bernama Maria. Singkatnya, Karen pun menemui Maria di apartemennya. Maria memperlihatkan barang-barang peninggalan Peter, termasuk beberapa foto kenangan Maria bersamanya. Ketika diperiksa dengan seksama, Karen pun sadar kalau ada sosok wanita misterius yang selalu tampak di setiap foto. Untuk mengetahui lebih banyak, Karen pun melanjutkan perjalanannya menemui Nakagawa.
bertanya kepadanya soal kasus Peter yang melakukan bunuh diri tanpa alasan yang jelas. Dan yang mengejutkan ternyata Nakagawa juga percaya kalau Peter tidak mungkin melakukan bunuh diri begitu saja tanpa alasan. Nakagawa melanjutkan kalau 3 tahun lalu telah terjadi pembunuhan di rumah itu. 3 teman Nakagawa yang menjadi investigator juga berakhir tragis di rumah tersebut. Dan kematiannya masih menjadi misteri hingga sampai sekarang. Menurut kepercayaan Jepang kuno, kalau seseorang meninggal dalam keadaan penuh amarah dan sedih, emosinya akan tetap hidup dan sebuah kutukan akan tercipta di tempat mereka terakhir menghembuskan napas. Siapapun yang bersentuhan juga akan mengalami kutukannya, termasuk Peter, keluarga Matthew, atau bahkan Nakagawa, dan Karen pun bisa mendapatkan hal yang serupa. Pada malam harinya, Nakagawa mulai berpikir keras memahami semuanya. Dimulai kasus keluarga Kayako yang meninggal, lalu disusul oleh beberapa kasus lain yang terjadi di rumah tersebut. Nakagawa percaya ini semua adalah sebuah kutukan yang akan terus menyebar kepada siapapun orang yang sengaja ataupun tidak sengaja terlibat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri kutukan ini dengan cara akan membakar rumah tersebut. Dia datang kembali dengan membawa 2 jerigen. Saat menuangkan bensin itu, fokusnya teralihkan oleh suara seperti orang yang tenggelam di dalam air. Dan dia terkejut melihat ada anak kecil yang tergeletak di kamar mandi. Namun semua itu hanyalah tipu daya dari si roh jahat yang menyerupai keluarga Kayako. Dan Nakagawa pun menjadi orang berikutnya yang tewas di sana. Kembali kepada Karen yang baru pulang, namun Dog kekasihnya tidak ada di rumah. Di pesan suara, Dog meninggalkan pesan kalau seharian ini dia mencari Karen. Dog yang khawatir setelah ia melihat berkas-berkas kasus keluarga Kayako, dia berinisiatif menjemput Karen ke sana. Mengetahui Dog pergi ke rumah itu, Karen lalu bergegas untuk menyusul. Singkatnya, Karen pun sampai di rumah terkutuk itu kembali. Namun di rumah itu justru Karen diperlihatkan pada saat sebelum Peter meninggal. Di sini semuanya terungkap kalau ternyata Peter diam-diam mempunyai hubungan gelap dengan Kayako, istrinya Takeo. Peter datang ke rumah Kayako, namun rumah Kayako yang terlihat sudah berantakan. Di sana juga banyak ditemukan potongan wajah dari foto Kayako. Lalu di sebuah lemari, Peter menemukan Kayako yang sudah tewas mengenaskan. Di tempat berbeda, di salah satu kamar, Karen menemukan mayat lain, yaitu tubuhnya Takeo yang sudah tergantung. Sepintas, kita diperlihatkan awal mula semua kengerian ini terjadi. Takeo menemukan buku harian Kayako, dan di sanalah perselingkuhan Kayako dengan Peter diketahui. Takeo sebagai suami yang bekerja banting tulang keluar kota dan jarang pulang ke rumah, begitu sangat murka atas pengkhianatan istrinya. Dengan amarah yang tak terkendali, Takeo menjadi sosok suami yang mengerikan. Dia mengejar Kayako, lalu menenggelamkannya ke bathtub di kamar mandi. Tidak hanya Kayako, bahkan Toshio bersama kucingnya pun menjadi korban dari tragedi itu. Dan terakhir, Takeo sendiri yang melakukan bundir. Karen turun ke lantai bawah dan teror itu kini mulai menghantuinya. Karen akhirnya menemukan Dog tergeletak tak berdaya di sana. Di saat bersamaan muncul sosok hantu wanita berambut panjang dan mendekatinya. Sekuat tenaga, Karen berusaha keluar sambil dia juga menyeret Dog. Namun naas Dog yang dalam kondisi tak berdaya tak bisa berbuat apa-apa ketika sosok itu menariknya. Sekarang tinggal Karen yang harus berjuang sendirian. Di saku Dog, dia menemukan sebuah korek api dan di sampingnya ada 2 jerigen berisi bensin yang sebelumnya dibawa oleh Nakagawa. Dia berniat akan membakar rumah ini. Namun sosok itu menahan tangan Karen. Tapi Karen tak menyerah dan akhirnya dia berhasil menyalakan api itu.
Beberapa waktu kemudian, Karen masih bisa selamat dan kini ia berada di rumah sakit. Karen sangat bersedih hati karena dog kekasihnya telah tewas. Namun hantu Kayako tidak benar-benar pergi begitu saja. Ia masih ada dan terus mengejar Karen. Tapi sayangnya, film ini harus berakhir sampai di sini. Film ini adalah visualisasi ekstrim dari siklus kekerasan dan trauma. Orang yang terluka seperti Kayako pada akhirnya akan mencari kepuasannya dengan melukai orang lain. Kutukan ini tidak punya tujuan, tidak mencari keadilan. Ia hanya sebuah mesin penderitaan yang terus berputar. Para korbannya yang mati dalam ketakutan dan kemarahan justru menjadi bagian baru dari kutukan itu sendiri. Ini mencerminkan bagaimana trauma yang tidak terselesaikan bisa menyebar dan merusak orang lain di sekitarnya, menciptakan lingkaran setan tanpa akhir.